Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yeremias Bolikain, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Flores Timur. Pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah kegiatan pembelajaran yang dibuat, dirancang, didesain oleh guru dengan menggunakan berbagai metode atau media yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan murid. Bagaimana guru dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memahami yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, yang ketiga lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat manajemen kelas yang efektif, di mana guru harus menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang fleksibel dengan struktur yang jelas. Dan terakhir, penilaian berkelanjutan. Penilaian berkelanjutan ini dengan tujuan agar mengetahui murid mana yang ketinggalan dan murid mana yang sudah mencapai tujuan pembelajaran. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru juga harus memahami 3 aspek kebutuhan murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Aspek pertama yaitu kesiapan belajar murid, ini berkaitan dengan pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Aspek yang kedua adalah minat murid. Minat murid berkaitan dengan kondisi mental siswa yang menghasilkan respon terarah terhadap situasi atau objek yang menyenangkan diri murid. Cara yang dilakukan guru untuk menarik minat murid adalah yang pertama menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Dan yang ketiga, menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan. Guru dapat mempertimbangkan area minat atau moda ekspresi seperti musik, fotografi, teknologi, kerajinan, dan lain-lain. Aspek yang ketiga adalah profil belajar murid. Yang pertama berkaitan dengan pengaruh lingkungan belajar, mengenai suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya dalam sebuah ruangan. Yang kedua pengaruh budaya, ini berkaitan pribadi yang santai, pendiam, dan lain-lain. Yang ketiga gaya belajar. Gaya belajar dikenal ada visual, auditori, dan kinestetik. Dan yang terakhir kecerdasan majemuk, di mana manusia memiliki kecerdasan berbeda yang mencerminkan cara kita berinteraksi dengan dunia. Cara-cara yang dapat dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, 5 diantaranya. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang keempat, menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Dan yang kelima, membaca rapor murid dari kelas sebelumnya. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1 bahwa pembelajaran berdiferensiasi yang dirancang oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid, di mana murid dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Yang berikut kaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan tujuan memenuhi kebutuhan murid, maka seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga guru harus mewujudkan kepemimpinan dalam diri murid. Kaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1 adalah pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu jalan atau satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak dan juga membawa perubahan positif di lingkungan sekolah.
Yang terakhir kaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1, bahwa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi akan mendorong murid memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri. Pembelajaran berdiferensiasi juga harus dilandaskan nilai-nilai kebajikan dan keyakinan kelas atau sekolah yang telah dibuat agar terwujud budaya positif di lingkungan sekolah. Demikian video dari saya. Akhir kata, salam dan bahagia.